Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alikas Putra. Kali ini bertindak sebagai moderator dari kelompok 12 aspek hukum dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perizinan dalam bisnis. Masalah pengaturan perizinan. Terdapat beberapa poin yang menjadi permasalahan perizinan di Indonesia. Di antaranya, pengertian tanah terlantar yang belum terdefinisi, waktu dan birokrasi perizinan dan tata cara pembebasan lahan. Menyangkut waktu dan perizinan realisasi proses investasi, kebanyakan melewati target waktu dari prosedur investasi. Bahkan waktu terlama dalam proses perizinan AMDAL lingkungan dan lalu lintas antara 2 tahun sampai 6 tahun. Permasalahan ini akibat proses birokrasi perizinan yang melibatkan terlalu banyak dinas dan instansi. Penjelasan berdasarkan Permen PUPR dimaksud IMB harus dilampiri oleh beberapa persyaratan, seperti surat permohonan IMB dan form data pemohon serta surat pernyataan yang terdiri dari 7 surat terkait legalitas tanah, keandalan bangunan, serta kompetensi dari para penyedia jasa, serta dilampiri oleh keterangan rencana kota atau PRK dan hasil kajian AMDAL dalam hal bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus. Yang pertama, syarat perizinan. Sampai saat ini untuk memenuhi berbagai syarat perizinan masih harus mengisi formulir sebanyak 37 hingga 42 form, termasuk membutuhkan 24-30 jenis permohonan serta kunjungan lokasi yang masih harus dilakukan berulang kali, sehingga biaya perizinan menjadi besar. Yang kedua, perizinan atas proyek properti. MPI menyoroti saat ini terdapat 48-52 item perizinan dengan waktu penyelesaian mencapai 2 tahun, sehingga mengakibatkan realisasi investasi menjadi terhambat. Pasar berubah serta izin awal sudah kadaluarsa sebelum prosedur lengkap. Yang ketiga yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Pembebasan lahan dan peraturan tata ruang. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah masih adanya RT/RW yang dijadikan dasar perizinan atau menjadi rujukan dalam berbagai peraturan. Penyesuaian tata ruang membutuhkan waktu yang lama. Masih belum adanya RRTR dan atau RDTR, sehingga tidak ada menjadikannya landasan utama dalam prosedur perizinan. Penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang peran masyarakat antara lain adalah dalam bentuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan Permen PU Nomor 16 PRT M Tahun 2009, prosedur penyusunan RT/RW kabupaten atau kota dilakukan melalui pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau kota. Sekian dari materi masalah pengaturan perizinan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang surat izin usaha perdagangan. Sebenarnya apa itu surat izin usaha perdagangan? Berdasarkan pengertiannya, surat izin usaha perdagangan merupakan izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2021, Pasal 2 Ayat 1, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan surat ini, dapat kita simpulkan bahwasanya surat izin usaha perdagangan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha ataupun seseorang yang akan mendirikan suatu badan usaha perdagangan. Lantas, sebenarnya apa sih tujuan kenapa harus dimiliki surat izin usaha perdagangan? Tujuannya adalah untuk menghindari sengketa yang akan terjadi di kemudian hari, baik itu berupa hal-hal yang mencakup tentang aset-aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut ataupun hal dalam melakukan produksi usaha perdagangannya. Tujuan adanya surat izin usaha perdagangan ini tidak lepas untuk menjaga dan ketertiban agar berjalannya iklim yang lebih baik di dalam perdagangan. 3. Perizinan lembaga pembiayaan. Perizinan lembaga pembiayaan merupakan badan izin usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang dibentuk badan hukum personal terbatas PT atau koperasi. Perusahaan pembiayaan bertugas untuk membantu memudahkan seseorang untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk menjalankan bisnisnya dengan sistem pembayaran yang lebih friendly daripada pinjaman bank. Jika kalian menemukan perusahaan yang akhir nama perusahaan finansial, nah perusahaan itulah yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan. 1. Sewa guna usaha atau leasing.
Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Jasa perusahaan leasing ditunjukkan untuk memperluas dan mengembangkan usaha dari para pengusaha melalui barang modal. Jadi, kalau pengusaha ingin membangun usaha tapi belum punya uang cukup untuk membeli barang modal, sewa aja ke perusahaan leasing. Perusahaan leasing pasti menyediakan kebutuhan barang modal karena persediaan barang modal mengikuti permintaan konsumen. 2. Anjak piutang atau sponsoring. Sponsoring adalah kegiatan pembiayaan dan bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 3. Usaha kartu kredit. Kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa untuk menggunakan kartu kredit. 4. Pembiayaan konsumen. Consumer finance. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk perdagangan barang berdasarkan keutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Singkatnya, perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan kegiatan pembiayaan untuk usaha pedagang barang. Barang yang disediakan tergantung kebutuhan dan kegiatan konsumen yang akan dia melakukan pembelian dengan cara mengangsur. Jenis barang yang diadakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sangat variatif, mulai dari pelaksanaan elektronik, perlengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan konsumen. Izin usaha perusahaan pembiayaan. Menurut POJK 28/2014, izin perusahaan pembiayaan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga permohonan izin harus diajukan OJK juga. Permohonan harus diajukan oleh direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 yang tercantum dalam lampiran POJK 28/2014 disertai dokumen. 1. Akta pendirian perusahaan atau akta pendirian koperasi. 2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir. 3. Daftar pemegang saham beserta rincian kepemilikan saham. 4. Surat menyertakan direksi atau yang setara dengan itu yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, tidak tercatat dalam kredit macet, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus DTL di sektor perbankan, tidak pernah dihukum secara karena melakukan tindak pidana di bidang usaha, keuangan, atau perekonomian selama 5 tahun, tidak pernah dinyatakan pilot atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseorangan atau perusahaan dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. 5. Bukti kesiapan operasional paling sedikit mencantumkan daftar aset, tetap dan investasi, bukti kepemilikan atau pengusahaan gedung kantor, contoh pinjaman pembiayaan, nomor pokok wajib pajak. 6. Rencana kerja untuk 2 tahun pertama. 7. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi administrasi, pembukuan, pemasaran, manajemen risiko, penerapan prinsip nasabah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perizinan usaha industri. Izin usaha industri adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Izin usaha industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin usaha industri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, izin usaha industri wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha, yaitu izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah, dan izin usaha industri besar. Izin usaha industri dapat dicabut apabila: pertama, melakukan perluasan tanpa izin, yang kedua, tidak menyampaikan informasi, dan yang ketiga, pemindah tanganan hak tanpa perizinan, dan yang keempat yaitu tidak memenuhi ketentuan perizinan. Saya Zelen Silvian, NIM 20059109, akan melanjutkan membacakan materi. Yang kelima yaitu pajak atas bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen
yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Pihak yang terutang. 1. Apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Keempat, bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Nilai bea materai terutang dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Tata cara pelunasan. Bea materi terutang dapat dilunasi dengan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran bea materai. Dengan menggunakan materai, dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui pemeteraian, kemudian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan bea materai.